Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan diri saya dan dua teman saya lainnya. Perkenalkan, nama saya Nabila Gobel, dan dua rekan saya yaitu Debbie Karyono dan Alia Raisa. Materi pertama akan dibacakan oleh Debbie Karyono. Kepada Debbie dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membaca materi yaitu pentingnya pendidikan Pancasila. Seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya mempelajari, mendalami, dan mengembangkannya serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tingkatan-tingkatan pelajaran mengenai Pancasila yang dapat dihubungkan dengan tingkat-tingkat pengetahuan ilmiah, yakni pengetahuan deskriptif, pengetahuan kausal, pengetahuan normatif, dan pengetahuan esensial. Tujuan pendidikan Pancasila adalah membentuk watak bangsa yang kukuh, juga untuk memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Dengan mempelajari Pancasila diharapkan agar mahasiswa memahami, menghayati, dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia, juga menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah. Pengetahuan dikatakan ilmiah jika memenuhi syarat-syarat ilmiah yakni berobjek, bermetode, bersistem, dan bersifat universal. Pancasila juga memiliki susunan kesatuan yang logis, hubungan antar sila yang organis, susunan hierarkis dan berbentuk piramidal, dan saling mengisi dan mengkualifikasi. Pancasila dapat juga diletakkan sebagai objek studi ilmiah, yakni pendekatan yang dimaksudkan dalam kerangka penghayatan dan pengalaman Pancasila, yakni suatu penguraian yang menyoroti materi yang didasarkan atas bahan-bahan yang ada dan dengan segala uraian yang selalu dapat dikembalikan secara bulat dan sistematis kepada bahan-bahan tersebut. Sifat dari studi ilmiah tersebut haruslah praktis dalam arti bahwa segala yang diuraikan memiliki kegunaan atau manfaat dalam praktek. Contoh pendekatan ilmiah terhadap Pancasila antara lain pendekatan historis, pendekatan yuridis konstitusional, dan pendekatan filosofis. Kemudian, asal mula Pancasila. Teori asal mula Pancasila dasar filsafat negara dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, causa materialis atau asal mula bahan. Ialah berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agamanya. Yang kedua, causa formalis atau asal mula bentuk atau bangun. Dimaksudkan bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini BPU-PKI memiliki peran yang sangat menentukan. Yang ketiga, causa efisien atau asal mula karya. Ialah asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Dan yang keempat, causa finalis atau asal mula tujuan adalah tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara. Untuk sampai kepada kausan finalis tersebut diperlukan kausa atau asal mula sambungan. Kemudian materi akan dilanjutkan kepada pemateri yang kedua yaitu Alia Raisa.
Selanjutnya mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila. Pancasila, yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan alas atau fundamental yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan, yaitu Pancasila. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya, yaitu pemerintah, wilayah, dan rakyat. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia bersumber pada Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Debbie? Ya. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama lingkungan dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat maka akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan sebuah pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh suatu bangsa, sehingga dirinya mampu menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya di dalam sikap kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mengenai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan secara formal antara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 juga sebagai suatu yang bereksistensi sendiri. Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Hubungan secara material antara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu proses perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI membahas dasar filsafat Pancasila, baru kemudian membahas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang berikutnya tersusun Piagam Jakarta sebagai wujud bentuk pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pelaksanaan Pancasila. Berbagai bentuk penyimpangan terhadap pemikiran dan pelaksanaan Pancasila terjadi karena dilarangnya prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip ditinjau dari segi intrinsik atau ke dalam, dan prinsip ditinjau dari segi ekstrinsik atau keluar. Pancasila dari segi intrinsik
harus 16 konsisten, koheren, dan koresponden, sementara dari segi ekstrinsik, Pancasila harus mampu menjadi penyalur dan penyaring kepentingan horizontal maupun vertikal. Pelaksanaan Pancasila secara objektif sebagai dasar negara membawa implikasi wajib hukum, artinya ketidaktaatan pada Pancasila dalam artian ini dapat dikenai sanksi yang tegas secara hukum, sedangkan pelaksanaan Pancasila secara objektif membawa implikasi wajib moral. Artinya, sanksi yang muncul lebih sebagai sanksi dari hati nurani atau masyarakat. Pancasila dan permasalahan aktual. Data-data empiris menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang tersusun atas berbagai unsur yang sangat pluralistik, baik ditinjau dari suku, agama, ras, dan golongan. Pluralitas ini di satu pihak dapat merupakan potensi yang sangat besar dalam membangun bangsa, namun di pihak lain juga merupakan sumber potensial bagi munculnya berbagai konflik yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Salah satu contoh permasalahan yang timbul akibat dari tidak diterapkannya Pancasila yaitu kegagalan ekonomi. Kegagalan ekonomi ini disebabkan antara lain oleh tidak diterapkannya prinsip-prinsip ekonomi dalam kelembagaan, ketidakmerataan ekonomi, dan lain-lain, yang juga dipicu dengan maraknya praktek monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme oleh para penyelenggara negara. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kami.